Shalom. Shalom. Puji Tuhan, luar biasa. Ada sukacita. Amin. Amin. Puji Tuhan. Biarlah kita tetap bersukacita senantiasa di dalam Tuhan. Puji Tuhan. Kembali kita berjumpa melalui firman Allah pada saat di pagi hari ini di dalam rangka ibadah syukur kita, yaitu di mana kita boleh ada sebagaimana kita ada. Karena firman Tuhan berkata, bersyukurlah di dalam segala hal, senang maupun susah. Puji Tuhan. Untuk itu sebelum kita akan dengar firman Allah, mari kita semua yang boleh mendengar firman Tuhan, kita tunduk kepala sejenak. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau sertai di dalam pemberitaan firman-Mu. Bahkan kami yang akan mendengar firman-Mu, biarlah pengurapan khusus turun atas kehidupan kami semua, sehingga kami boleh menikmati hadirat-Mu pada saat ini melalui firman Allah yang hidup. Kiranya Tuhan kuasa turun atas pemberitaan firman-Mu, kuasa turun atas setiap kami yang mendengar, sehingga kami diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami siap mendengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita akan lihat firman Tuhan bersama-sama di kitab Injil Yohanes, ya. Puji Tuhan. Pasal 1 ayat 4. Satu ayat kita akan baca renungkan pada hari ini, supaya kita bisa dapat memahami dan kita bisa dapat itu mengerti sedalam-dalamnya perkataan Tuhan. Karena firman Tuhan katakan perkataan Tuhan itu hidup adanya. Itu sebab mari kita akan sama-sama untuk membaca firman Tuhan. Dengan yang ketiga kita akan baca bersama. 1, 2, 3. Di dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Sekali lagi, di dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Puji Tuhan. Luar biasa sudah dikasih oleh Tuhan. Ternyata kita mempunyai Allah, bukan Allah yang mati, tapi kita punya Allah yang hidup, ya. Dia telah bangkit dari antara orang mati dan hidup untuk selama-lamanya. Itu sebab Yohanes berkata bahwa di dalam Yesus Kristus ada hidup, dan hidup itu adalah terang bagi kehidupan manusia. Betapa ajaib dan luar biasa sudah dikasih oleh Tuhan. Ternyata kehidupan kita ini bukan hanya hidup di dalam diri kita sendiri yang hidup, sudah dikasih oleh Tuhan, tetapi kita ini memiliki kehidupan daripada Allah. Saudara, di dalam kehidupan manusia ada 3 kehidupan, ya. Hidup di dalam jasmani, hidup di dalam rohani, hidup di dalam Tuhan kasih Tuhan kekal selama-lamanya. Ya, kalau kita masih hidup dalam jasmani, maka saudara-saudara kasih oleh Tuhan, kita bisa berjalan, kita bisa sehat, kita bisa hidup. Itu semua oleh karena kehidupan Yesus Kristus ada dalam diri kita. Ada amin. Itu Pak Yesus sendiri berkata, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, saudara-saudara kasih oleh Tuhan, ternyata hidup itu adalah pribadi Yesus Kristus. Dan sekali lagi, hidup yang menerangi hidup kita itu adalah pribadi Yesus Kristus. Dikatakan di dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Saudara-saudara, sekarang saudara, Yesus secara jasmani sudah ada, tidak ada lagi kolong langit ini. 2000 tahun lalu Yesus mati di atas kayu salib untuk menjadi korban, bahkan menebus dosa hidup saudara dan saya. Tetapi setelah Dia bangkit dari antara orang mati, maka Dia akan hidup kekal selama-lamanya di sorga. Sekarang saudara, yang menggantikan posisi Kristus di kolong langit itu siapa? Itu sebab mari inilah yang harus kita yang kita selidiki, kita ini ketahui, supaya kita tidak mengalami gagal paham di dalam firman Tuhan. Karena banyak orang mengalami kegagalan di dalam kebenaran, sehingga sudah dikasih oleh Tuhan ragu untuk hidup di dalam Kristus, ragu untuk menerima sesuatu yang daripada Tuhan. Itu sebab mari melalui firman saat ini saya menghimbau agar supaya kita tidak ada keraguan di dalam kebenaran firman Tuhan. Oke, kita akan lihat firman Tuhan di dalam satu ayat dalam 1 Korintus, dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-11. Puji Tuhan. Roma pasal 8 ayat yang ke-11. Kita akan baca bersama. 3. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati
diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh Roh-Nya yang diam di dalam kamu. Oh, luar biasa. Katakan luar biasa. Luar biasa. Jadi saudara-saudara kasih Tuhan, ternyata hidup itu adalah bicara tentang Roh Kudus. Hidup itu bicara sekali lagi tentang Roh Kudus yang Tuhan Yesus telah janjikan kepada setiap orang. Pada waktu itu Yesus masih hidup secara daging. Ia berkata, jangan engkau tinggalkan Yerusalem, nantikanlah perjanjian Bapakku dari surga, karena Dia akan menyertai kamu, bukan 1 hari, bukan 2 hari, tapi untuk selama-lamanya. Yaitu apa? Yaitu Roh Kudus. Jadi saudara kasih oleh Tuhan, yang pertama saudara kasih oleh Tuhan yang harus kita pahami, yang harus kita yaitu nikmati, yaitu tentang bagaimana Rasul Paulus sendiri sebagai seorang rasul, dia berkata kepada jemaat di Roma, apabila, sekali lagi, apabila Roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam jiwa kita, diam dalam pikiran kita, diam di dalam hati kita, maka Roh yang sama yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati, Roh yang sama itu juga akan menghidupkan tubuhmu yang fana ini. Amin. Amin. Kita sadar bahwa tubuh kita ini membutuhkan pertolongan. Dan Yesus telah menyiapkan, Yesus telah menyediakan, yaitu dia katakan, aku memberikan penolong yang lain, atau katakan aku memberikan penghibur yang lain, aku akan memberikan engkau yaitu penasehat yang lain, yaitu pendidik yang lain, yaitu namanya Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu sudah dikasih oleh Tuhan, suka dan tidak suka, dia harus tinggal di dalam hidup kita. Dia harus berdiam di dalam hati kita. Dia berdiam di dalam jiwa kita. Dia berdiam dalam roh kita. Kenapa? Karena Roh Dia yang bersaksi bersama roh kita, maka kita akan disebut sebagai anak-anak Allah. Coba kita baca dalam pasal yang sama ayat yang ke-16. Kita akan baca bersama. Iya. Roma pasal 8 ayat yang ke-16. Kita akan baca bersama ya. Kita akan lihat. Iya. Katakan ini. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Nah, bagaimana sedang kasih oleh Tuhan kita menyebut anak Allah? Kita menyebut diri kita sebagai pemilik Kristus, tapi tidak ada Roh Kristus yang menyaksikan bahwa kita ini adalah anak-anak Allah. Nah, itu sebab betapa pentingnya Roh Kudus itu berdiam. Roh Kudus harus tinggal dalam hidup kita. Hidup itu yang menghidupkan kita, yang menerangi hidup kita ini. Saudara kasih Tuhan bisa menerangi jiwa kita, menerangi roh kita, menerangi kentero hidup kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang bercahaya. Ada amin? Orang-orang yang luar biasa. Dikatakan di sini, dikatakan, ya ayat 16 pasal yang ke-8 Roma. Iya, roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Nah, maka ayat 17 dikatakan, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Ada amin? Luar biasa. Jadi kita lihat bahwa betapa pentingnya Roh Kudus itu harus diam dalam diri kita. Supaya apa? Supaya roh Dia yang telah bersaksi bersama roh kita kepada Allah bahwa ini loh anak Allah. Tandanya orang yang penuh dengan Roh Kudus. Sekarang kita melihat tanda orang penuh dengan Roh Kudus. Bagaimana caranya untuk kita terima Roh Kudus? Kita akan lihat yang satu ayat dalam kitab kembali ini, kitab Yohanes pasal 7 ayat 37. Kita akan lihat apa yang Yesus katakan. Ya, kita akan baca ya bersama-sama hitungan yang ketiga. 1, 2, 3.
Dan pada hari yang terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. 38. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dan di dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dipermuliakan. Ada amin? Amen. Jadi caranya untuk kita supaya dapat terima Roh Kudus adalah orang yang haus, orang yang rindu, orang yang membutuhkan betul-betul pertolongan Tuhan, orang yang membutuhkan betul-betul yaitu bahwa Roh Kudus itu sangat penting. Roh Kudus itu sebagai adimitra kita, Roh Kudus itu sebagai kehidupan kita. Maka Yesus berkata, siapa saja yang haus. Jadi hanya yang haus saja. Kalau merasa diri tidak haus, ya tidak usah. Ya. Kalau merasa dirinya tidak butuh, ya tidak usah. Tidak usah dipaksakan. Ya. Karena begitu banyak firman Tuhan hanya menyentuh otak. Hanya menyentuh otak. Ya. Sehingga manusia itu sudah dikasih oleh Tuhan hanya mengandalkan yaitu pengetahuan. Dan Yesus berkata bahwa umatku binasa karena tidak berpengetahuan firman Allah dan kuasa Allah. Jadi kita bukan saja hanya mengetahui firman. Kita bukan hanya saja mengetahui pengetahuan yang ada di kolong langit ini. Tetapi kita harus memiliki kuasa. Amen. Yaitu namanya Roh Kudus. Maka Yesus berkata, setiap orang yang percaya diberikan kuasa. Tandanya orang percaya yaitu diberikan kuasa. Yaitu pertama, dia berkata-kata dengan bahasa lain. Mengusir setan, menumpangkan tangan orang sakit itu akan sembuh. Itu tanda orang percaya. Jadi jangan cuma pakai yaitu tanda, yaitu mengusir setan. Jangan cuma pakai tanda, yaitu sudah dikasih oleh Tuhan. Iya, mengajar. Tapi kita harus pakai tanda lagi, yaitu berkata-kata dalam bahasa roh. Yang dikatakan setiap orang yang percaya, iya dikatakan di sini dikatakan, dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baik ia datang kepadaku dan minum. Yesus ini berkata bahwa harus minum. Ada amin? Tidak boleh tidak kita minum. Kita harus minum. Ada amin? Amin. Karena kalau kita tidak minum, ya Roh Kudus tidak akan berdiam dalam diri kita. Puji Tuhan. Nah, caranya untuk kita minum, ini kan himbauan Tuhan. Kalau kita haus, baiklah kita datang kepada Tuhan dan minum. Dan air yang dimaksudkan untuk kita minum itu tidak lain tidak bukan adalah Roh Kudus yang akan diterima oleh setiap orang yang percaya. Pada waktu Yesus ngomong, Roh Kudus belum ada karena Yesus belum dipermuliakan. Tapi sesudah Yesus dipermuliakan, sudah dikasih Tuhan, Roh Kudus dicurahkan di atas, yaitu pertama kali jemaat mula-mula di atas kamar leutan Yerusalem, mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Nah, coba kita lihat, ya, supaya kita tidak gagal paham. Puji Tuhan. Kisah pasal 2 ayat 4. Kita akan baca bersama, ya. Kita lihat. Lebih bagus ayat ketiga, ya. Kisah Rasul pasal 2 ayat 3 mulai. Kita akan baca bersama. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi sudah dikasih oleh Tuhan, ternyata tentang kepenuhan Roh Kudus kita harus siapkan lidah kita. Ada amin? Kita harus siapkan lidah kita untuk berkarunia lidah. Iya. Dikatakan di sini, dikatakan, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan apa? Roh Kudus. Nah, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi kita
kita lihat luar biasa. Roh Kudus ini bisa yaitu mengalihkan kita yang kita tidak bisa bahasa lain, kita bisa berbahasa lain. Ya, puji Tuhan. Termasuk bahasa roh, ya, bahasa sorga. Karena sudah dikasih oleh Tuhan, karunia lidah itu adalah bahasa sorga, ya. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, kita lihat tadi kembali kepada Yesus berkata, siapa yang haus baiklah dia minum. Berarti kalau kita ingin terima Roh Kudus, kita harus persiapkan diri kita untuk yaitu berbahasa roh. Kalau sudah dikasih oleh Tuhan dikatakan dalam terjemahan baru bahasa roh. Tapi kalau Rasul Paulus yaitu melihat pelaksanaannya, prakteknya, yaitu sudah dikasih oleh Tuhan, yaitu mereka bukan bahasa roh. Ketika mereka penuh Roh Kudus, mereka berkarunia lidah. Nah, coba tolong Natalia ambil terjemahan mode, terjemahan lama. Iya, 1 Korintus pasal yang ke-14 ayat yang kedua. Coba baca ya. Supaya kita tidak gagal paham ya. Karena kalau terjemahan baru sekarang itu Kisah Rasul 1 Korintus pasal 14 ayat yang kedua. Coba dengar. Kisah Rasul 14 ayat yang kedua. Ya. Tetapi pihak orang Yahudi yang degil itu Salah. 1 Korintus 14 ayat 2. Coba lihat baik-baik. 1 Korintus 14 ayat 2. 1 Korintus 2 ayat 4. Ini Kisah Rasul. 1 Korintus 14. Karena orang yang berkata-kata dengan karunia lidah itu. Perhatikan, karena orang yang berkata-kata dengan karunia lidah itu Bukannya berkata kepada manusia. Ayat 4. Melainkan kepada Allah. Karena tiada seorang pun mengerti, melainkan dengan Roh yang mengatakan rahasia. Melainkan dengan Roh Kudus, yaitu dia mengatakan rahasia. Ayat 4. Maka orang yang berkata-kata dengan karunia lidah itu meneguhkan imannya sendiri, tetapi orang yang bernubuat itu menubuhkan iman sidang jemaat. Puji Tuhan. Jadi sebenarnya ternyata kalau dalam terjemahan baru dikatakan siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ternyata bukan berkata-kata bahasa roh dengan karunia lidah. Iya. Dikatakan tidak berkata-kata kepada manusia, tapi kepada Allah, sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Jadi saudara-saudara kasih Tuhan, lidah kita ini berkarunia lidah, ya, berkarunia lidah. Coba saudara mulai hari ini mulai praktek ya. Coba kita rasakan ketika kita berkarunia lidah, tutup mulut, kalau lidah kita naik turun. Coba 1, 2, 3. Keluarkan suara. Berkarunia lidah keluar suara. Keluar yaitu bahasa roh, yaitu karunia lidah. Amin. Kiara dada badada syakata-kata kamana. Siapa bisa mengerti? Karena lidah ini, saudara, alat yang sangat berbahaya. Amsal Sulaiman 8:21 katakan, dengan lidah engkau ia mengatakan suatu kematian, dengan lidah engkau mengatakan suatu kehidupan. Dengan lidah engkau mematikan, dengan lidah engkau menghidupkan. Itu sebab saudara, Tuhan persiapkan lidah kita ini. Yakobus berkata lidah kita ini bagaikan yaitu kemudi kapal. Lidah kita ini bagaikan api yang bisa dapat membakar suatu yaitu lahan yang luar biasa besarnya. Berhektar hanya dibakar oleh api yang kecil. Orang buang aja puntung rokok kalau musim panas begini itu berbahaya, bisa dapat membakar berhektar-hektar pergunungan. Sudah kasih oleh Tuhan, sudah aja puntung rokok, kayu aja kalau ditiup angin dia bahaya,
saling menggesek satu sama lain, maka akan terpercik api, dan api itu bisa dapat membakar. Jadi sudah dikasih oleh Tuhan. Demikian gambarannya lidah kita ini. Jadi Rasul Paulus katakan bahwa ternyata orang yang penuh Roh Kudus itu, saudara, berkarunia lidah. Iya. Nah, kita harus berkarunia lidah. Kita harus berbahasa roh. Kenapa? Karena orang yang berbahasa roh, orang berkarunia lidah. Kenapa kita harus berbahasa roh atau berkarunia lidah? Karena itulah yang Tuhan berkenan. Itu sebab Tuhan katakan kepada perempuan Samaria, kita lihat Yohanes kembali, pasal yang keempat, ayat yang ke-20, kita akan lihat bersama-sama. Yohanes pasal 4 ayat ke-20, dikatakan begini. 21, kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba, bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini, dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa mengendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh. Barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Nah, jadi waktu kita menyembah, arti kata kita berdoa, kita memuji Tuhan. Kalau kita nanti akan bahas dalam 1 Korintus, di sana sudah kasih oleh Tuhan, kita mau bermazmur dalam roh, kita bermazmur di dalam penyembahan dalam roh dan kebenaran. Itu yang Tuhan kehendaki. Nah, itu sebab Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, betapa pentingnya sudah dikasih oleh Tuhan. Kenapa? Yaitu kita harus menyembah Allah dalam roh. Karena Allah itu adalah roh. Kita manusia terdiri dari manusia daging dan manusia roh. Amin. Ada manusia fana, ada manusia kekal. Ya, itu tertulis dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 44. 1 Korintus pasal 15 ayat 44. Coba dibaca dalam bahasa Indonesia sekarang. Iya. Korintus 15 ayat 44. 15 ayat 44. Iya. Firman Tuhan, yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohania. Ya. Jika ada tubuh alamiah, maka ada pula tubuh rohania. Amin. Puji Tuhan. Jadi sudah dikasih oleh Tuhan, yaitu yang ditaburkan, yaitu waktu Yesus dikuburkan, itu tubuh jasmani. Iya. Tapi pada waktu Yesus telah dibangkitkan, maka itu adalah tubuh yang dibangkitkan adalah tubuh rohania. Jadi ada tubuh rohani, ada tubuh jasmani. Jika ada tubuh alamiah, maka ada pula tubuh rohania. Jadi saudara dikasih oleh Tuhan, kita terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Amin. Nah, itu sebab saudara dikasih oleh Tuhan, jiwa itu bisa berhubungan dengan roh. Iya. Roh itu bisa berhubungan dengan jiwa. Jiwa kita itu bisa hati nurani kita, perasaan kita. Sudah kali Tuhan, kalau pikiran sudah bertentangan dengan hati nurani, maka sudah kasih oleh Tuhan. Maka Alkitab katakan, apabila muka muram, hati panas, berkat akan jauh. Haleluya. Puji Tuhan. Itu sebab, mari biarlah Alkitab katakan, biarlah wajahmu bersinar-sinar, hatimu penuh kesukaan, hatimu penuh kesenangan, maka engkau akan memperoleh kesembuhan. Hati yang senang itu adalah obat. Haleluya, puji Tuhan. Wajah yang berseri-seri dan hati yang senang itu adalah obat, puji Tuhan. Nah, itu hanya dikerjakan oleh Roh Kudus. Nah, jadi kita lihat betapa luar biasa firman Tuhan pada hari ini. Kita akan dibawa kepada suatu, yaitu pada kesimpulan bahwa betapa pentingnya saudara dan saya hidup dalam Roh Kudus. Ya, ayat terakhir, ya, di dalam pasal yang Kisah Rasul. Iya, puji Tuhan. Maksud saya Roma pasal 8 ayat 16. Roma pasal 8 ayat 16 sampai dengan 17. Kita ulangi baca ini ayat ini. Kita akan lihat. Iya.
Roma pasal 8 ayat 16 dan 17. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya, orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Amin. Itulah maksud tujuannya sudah dikasih oleh Tuhan. Tuhan berkata di dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Jadi sudah dikasih oleh Tuhan. Biar Roh Kudus ini akan menerangi hidup kita. Roh Kudus ini akan menyertai hidup kita. Marilah kita hidup di dalam penyembahan dalam roh dan kebenaran. Marilah kita merasa haus dan haus dengan Tuhan. Sehingga di setiap saat, di setiap waktu kita akan hidup di dalam kebenaran. Berjalan dalam kebenaran dan berkata-kata dalam kebenaran. Maka sudah dikasih oleh Tuhan. Nanti suatu kali kelak, ketika kita mati, karena kita telah mati bersama Yesus dan bangkit bersama Yesus mulai air baptisan, maka roh yang ada dalam diri kita itu akan membangkitkan tubuhmu yang fana itu. Maka kita akan bersama-sama dengan Kristus untuk hidup kekal selama-lamanya. Itu sebab mari Bapak Ibu Saudara-saudara, kita harus paham, kita harus mengerti bahwa betapa pentingnya hidup gereja Tuhan pada akhir zaman ini. Dia bermitra dengan Roh Kudus, dia bersama dengan Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu adalah sebagai yaitu penghubung utama kita dengan Bapa di surga. Itu sebab dikatakan tadi bahwa apabila kita berkata-kata dalam roh, berkarunia lidah, bukan berkata kepada manusia, tapi dia berkata-kata kepada Allah dengan bahasa-bahasa rahasia. Puji Tuhan, Tuhan kiranya memberkati kita pada saat siang pagi hari ini. Amin. Salam. Mari kita doa. Segala puji dan syukur limpah terima kasih Bapa di surga. Kami sudah mendengar firman-Mu. Biar firman Allah ini menjadi suatu kekuatan yang baru. Bapa, betapa penting kami harus bermitra dengan Roh Kudus. Betapa pentingnya kami harus bersama-sama dengan Roh Kudus. Karena Roh Kudus adalah sebagai yaitu wujud Allah di dalam kehidupan kami, dan kami di dalam Engkau, Engkau di dalam kami. Sebagaimana Bapa di dalam Allah, Allah di dalam Yesus, demikian kami juga di dalam Yesus, Yesus di dalam kami, Roh Kudus dalam kami. Terima kasih Bapa. Terpujilah Yesus Tuhan. Materaikanlah semua firman Allah, perkataan-Mu dalam hidup kami, sehingga kami mengalami Tuhan hidup bersama-sama dengan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.